Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita UAS. Bahasan kita adalah lebih ke arah bagaimana sistem keuangan publik Islam untuk kontemporer ini. Jadi memang ini adalah alternatif atau instrumen-instrumen yang ditawarkan dalam Islam sebagai bagian dari keuangan publik Islam yang juga mungkin belum sudah ada yang berjalan, hanya memang sebelumnya memang tidak ditawarkan dalam ekonomi konvensional, ada tapi dalam bentuk yang lain mungkin ya, dan juga tidak ditawarkan pada maksud tidak ada pada masa-masa kekhilafahan dulu gitu. Jadi ini memang murni sistem keuangan publik Islam yang ada pada saat atau dikembangkan oleh pemikir-pemikir ekonomi Islam yang lebih kontemporer. Oke. Tapi seperti biasa kita mulai dulu dengan membaca basmalah tentunya ya. Jadi kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah secara rahmat dan Allah menjadikannya sebagai bagian dari amal baik kita semua. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai 3 alternatif yang merupakan bagian dari sistem keuangan publik yang kontemporer. Yang pertama sukuk, yang kedua nanti saya akan menjelaskan tentang bank wakaf mikro yang sudah mulai banyak berjalan juga. Kemudian yang ketiga adalah dari pengelolaan tabungan haji Indonesia. Ini juga sebenarnya sudah dikelola, tapi wallahu alam apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan Islam atau tidak, atau nanti kita lihat bagaimana. Yang pertama kita akan lihat sukuk. Ini juga sebenarnya bukan instrumen yang baru banget, tetapi memang udah diterapkan juga beberapa menggunakan instrumen sukuk. Ada perusahaan yang juga menggunakan sukuk seperti bank. Sekarang waktu dulu BSM sih pernah menawarkan sukuk sebagai permodalan. Kemudian pemerintah juga pernah menawarkan sukuk ini juga dengan underlying aset ini Gelora Bung Karno ya. Jadi udah memang sudah diterapkan dan ini mungkin untuk diterapkan gitu. Nah, cuman waktu zaman dahulu gitu itu nggak ada sistemnya yang belum dipraktekkan. Ada sih dasar hukumnya, cuman tidak dipraktekkan pada masa Rasulullah gitu. Nah, istilah sukuk ini sendiri berasal dari bahasa Arab, dari bentuknya jamak, ketika kutub 3 sukuk kata itu sak atau artinya sertifikat. Nah, AOV mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sebenarnya sih sukuk itu konsepnya mirip dengan obligasi konvensional, tapi ada tentu saja mirip bukan berarti sama ya, ada perbedaan. Salah satunya misalkan konsepnya dalam sukuk itu bagi hasil, kemudian harus ada underlying transaction-nya gitu, tidak seperti pada obligasi konvensional. Kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini kalau pasar konvensional untuk keuangan itu biasanya bond, maksudnya tadi adalah obligasi ya. Ini kayak hutang untuk obligasi itu misalnya hutang ke rakyat atau ke masyarakat dan sebagainya. Ini instrumennya adalah pinjaman base gitu. Jadi base instrumen dasarnya adalah pinjaman. Sementara kalau dalam pasar keuangan Islam itu sukuk itu yang digunakan. Nah, sukuk ini sendiri
dasarnya itu instrumen dasarnya itu adalah aset, jadi bukan hutang gitu. Maksudnya ada underlying asetnya, right of use. Jadi penggunaan hak untuk menggunakan aset yang memang asetnya itu adalah aset milik pemerintah. Nah, ini perbedaan antara sukuk dan obligasi, di mana kalau sukuk itu dan obligasi diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi, sama obligasi juga. Sifat instrumennya sertifikat. Kalau obligasi itu instrumen pengakuan hutang, kemudian penghasilannya imbalan bagi hasil atau margin, sementara kalau obligasi udah jelas itu adalah bunga atau kupon atau capital gain. Jangka waktunya kalau sukuk itu cenderung pendek ke menengah, sementara obligasi itu lebih ke arah menengah dan panjang. Underlying aset itu wajib ada kalau pada sukuk, sementara pada obligasi itu tidak memerlukan underlying aset. Nah, kemudian ada pihak terkaitnya dalam sukuk, ada obligor, SPP, investor, dan trustee. Sama sih sebenarnya, cuma ada issuer atau obligornya, investor. Kemudian harganya market price, sama investornya Islami, bisa konvensional, nggak ada masalah. Kalau obligasi biasanya konven, pembayaran pokok, balet atau amortisasi, sama. Kalau ini penggunaan hasil penerbitan ini harus sesuai dengan syariah, sementara obligasi bebas. Jadi kalau kita lihat di sini perbedaannya adalah pada underlying aset, kemudian sifat instrumennya, terus penghasilannya, kemudian sama penggunaan hasilnya. Jadi ada di sana ada sifat sertifikat atau penyertaan aset untuk sifat instrumennya, kemudian perlu adanya, wajib adanya underlying aset pada sukuk, kemudian penggunaan hasilnya harus sesuai dengan syariah, kemudian penghasilannya berupa imbalan bagi hasil dan margin. Itu yang sangat-sangat membedakan antara sukuk dengan obligasi. Berbagai jenis struktur sukuk yang mendapatkan endorsement dari AOIV itu antara lain yang pertama adalah sukuk ijarah. Jadi sesuai dengan akad-akad yang ada di dalam Islam, jadi biasanya sebagian besar juga mengikuti akad tersebut. Ini akhirnya akan berdampak kepada apa? Akan berdampak kepada imbalan yang akan diterima atau tadi pendapatan hasil bagi yang membeli atau sukuk tersebut gitu ya, atau pada investornya. Nah, sukuk ijarah sendiri adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian dengan akad ijarah, di mana satu pihak bertindak sendiri melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset. Jadi biasanya ijarah itu ya disewakan gitu akadnya, aset tersebut bukan berpindah kepemilikan tetapi lebih ke arah disewakan. Nah, sukuk ijarah sendiri dibedakan jadi ada ijarah mutahiyah bitamlik atau sell and leaseback, dan ijarah atau headless and sublease. Nah, itu yang pertama ijarah. Jadi biasanya nanti si investornya itu mendapatkan keuntungan, misalkan jadi si pemerintahnya itu nyewa ke investor untuk aset yang sudah tadi kepemilikannya dialihkan kepada, kan pertama pemerintah menjual sertifikat sukuk gitu. Nah, nanti berarti itu ada pemindahan sehingga si aset tersebut menjadi milik investor. Nah, setelah itu si government-nya nyewa tempat tersebut, kemudian membayarkan uang sewa
plus nanti uang sewa ke investor gitu. Nah, nanti yang akan dibagi imbalannya adalah ujroh tadi, pembagian dari uang sewa tersebut gitu. Nah, kalau untuk mengembalikan kembali kepemilikannya ya si pemerintah government tadi membeli lagi sertifikat sukuk tadi yang ada di investor. Kemudian ada mudorobah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian mudorobah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan disebut dengan disepakati dulu biasanya seperti biasa berapa bagi hasilnya, dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Kemudian ada sukuk musyarakah. Ini mirip dengan mudorobah, hanya bedanya adalah biasanya kalau sukuk mudorobah kan modalnya 100% dari pemodal. Kalau sukuk musyarakah itu kayak government sama investor ada pembagiannya lah begitu. Kemudian istisna, ini perjanjian akan istisna menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan proyek atau barang. Biasanya harga, waktu penyerahan spesifikasi barang ditentukan atau kita sebut dengan pesanan ya, sistem pesanan. Ini adalah tadi itu adalah sukuk ini, maksudnya semua ini adalah sukuk yang disepakati AAOIV. Selanjutnya adalah bank wakaf mikro. Ini tuh diawali pada tahun 2017 sih sebenarnya udah mulai berjalan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa sih bank wakaf mikro ini. Bank wakaf mikro adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Nah, dalam hal ini OJK bekerja sama dengan Amil Zakat Nasional atau Lasnas atau Basnas membentuk dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Nah, skema permodalannya sendiri dari wakaf mikro ini terbilang unik karena setiap LKMS akan menerima 3 miliar sampai 4 miliar yang berasal dari donatur. Adapun donatur bisa berasal dari semua kalangan atau perusahaan dengan biaya awal 1 juta per orang dalam bentuk wakaf. Nanti ada sertifikat wakafnya. Nah, sehingga nanti si donatur itu tidak dapat mengambil uang tersebut, hanya nanti ada pengembalian. Ada mekanismenya bisa ini seperti wakaf pada umumnya sih. Cuman nanti ada pengelolaan lebih lanjut sehingga nanti si donatur tersebut juga mendapatkan bagian dari bank wakaf mikro ini. Nah, adapun yang melatar belakangi bank wakaf mikro ini adalah kemiskinan yang berlangsung menahun, terus data kemiskinan itu meningkat gitu ya, sebanyak 26,6 juta jiwa atau 10,12%. Nah, ini semua perlu berperan aktif, salah satunya pemberdayaan ekonomi umat. Nah, salah satu elemen masyarakat untuk pendampingan mendorong berkomunikasi adalah pesantren. Karena potensi pesantren itu besar, yaitu sekitar 28%. Nah, pesantren berfungsi untuk memberdayakan umat dan berperan mengikis kesenjangan. Jadi awalnya si bank wakaf mikro itu dari pesantren, karena kenapa? Pesantren itu kan wakaf biasanya, beberapa itu wakaf gitu. Nah, sehingga platformnya dibukalah bank wakaf mikro ini, lembaga keuangan mikro syariah untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal balik yang hasil yang sangat rendah. Ini sih background-nya. Nah, kenapa sih si bank wakaf mikro ini bisa menjadi bagian dari sumber keuangan publik dalam Islam? Karena gini, si bank wakaf mikro itu kan tujuannya adalah untuk menangani kemiskinan biasanya. Nah, sementara penanganan kemiskinan itu sendiri lebih untuk siapa? Maksudnya itu adalah bagian dari salah satu tujuan dari pemerintah, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian yang kedua, selain dia bisa menangani kemiskinan sebagai upaya untuk penanganan kemiskinan, dia juga bisa yang bisa dilakukan adalah si bank wakaf mikro juga sebenarnya bisa memberikan, misalkan kalau pemerintah yang memberikan permodalan dalam bentuk wakaf untuk beberapa
permodalan ke bank wakaf mikro nanti bisa dikembalikan sebagai pengembalian kepada pemerintah gitu. Ada imbal hasil atau bagi hasil kepada pemerintahnya atau berinvestasi di bank wakaf mikro ini. Bank wakaf mikro sekarang udah cukup banyak di Indonesia, ada beberapa karena dimulai dari 2017 itu. Nah, model bisnisnya berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha LKMS, lembaga keuangan mikro syariah, menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah, tidak menghimpun dana, imbal hasil setara 3% per tahun. Dia tidak, bedanya bank wakaf mikro dengan bank biasa adalah kalau bank biasa kan menarik tabungan dari masyarakat, kalau ini memang dari donatur yang memang mau mewakafkan gitu. Jadi makanya dia tidak menghimpun dana dalam konteks tabungan yang umum dilakukan gitu. Tanpa agungan biasanya diberikan pelatihan dan diawasi OJK dengan Kementerian Koperasi, Pesantren, dan tokoh masyarakat. Donaturnya bisa seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pengusaha yang atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian terhadap program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Ini donatur memberikan ke lembaga amil zakat tertentu, kemudian LAS atau Basnas itu memberikan modal ke bank wakaf mikro. Kemudian ada LAS juga melakukan pendampingan yang kemudian si SDM yang sudah dilakukan pelatihan dan pendampingan tersebut menjadi pengelola bank wakaf mikro, kemudian dia memberdayakan dan melakukan pendampingan ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat mengambil paket pembiayaan sekitar 1 sampai 3 juta. Nah, nasabahnya ini adalah masyarakat miskin yang produktif. Nah, masyarakat miskin yang telah memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, masyarakat miskin yang memiliki komitmen, kemudian masyarakat yang miskin yang sudah memiliki usaha produktif dan memiliki semangat untuk bekerja. Jadi nanti si masyarakat melakukan pembayaran ke bank wakaf mikro, kemudian bank wakaf mikro amanah dalam menjaga keutuhan modal awal. Jadi dia terus-menerus melakukan dari sana gitu tanpa mengambil uang dari masyarakat. Itu yang membedakan dari bank wakaf mikro. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan dana haji. Yang ketiga, dana haji Indonesia itu luar biasa ya, maksudnya sebetulnya, tapi alam kalau sekarang ada. Ini potensinya luar biasa, di mana pengelolaan dana haji itu dilakukan oleh Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama itu sebagai penyelenggara haji, membuat regulasinya dan operator dan pengawasnya gitu. Di tahun 2008 ada pemisahan, tapi dua-duanya tetap aja di bawah Kementerian Agama gitu. Jadi misalkan regulatornya Menteri Agama, operatornya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Depak, pengawasnya Komisi Pengawasan Haji Indonesia. Nah, ini masih belum tegas gitu antara peran, dan ini peran Kementerian Agama itu sangat-sangat dominan dalam pengelolaan haji Indonesia. Nah, maka dengan posisi monopoli tadi, ini menempatkan Kementerian Agama sebagai biro perjalanan haji terbesar di dunia. Bayangkan Indonesia dengan jumlah haji yang luar biasa gitu, karena dia juga sebagai regulator, pengawas, penyelenggara menjadi sangat rawan terhadap korupsi dan pemburuan rantai ekonomi oleh oknum birokrasi dan para kroninya, terutama di bidang haji ini. Yang harus dilakukan adalah memang pemisahan regulator, pengawas, dan operator. Idealnya kementerian harus ditempatkan sebagai regulator pengawas, bukan sebagai operator. Jadi harusnya sih ada pihak lain yang itu nanti diawasi oleh Kementerian Agama gitu, yang mengelola dana haji tersebut. Nah, contohnya di Malaysia gitu, pemerintah misalkan membuat sebuah badan pengelola khusus haji yang bertanggung jawab langsung ke presiden, misalkan di sini tabung haji Indonesia atau apalah, sebagai operator haji yang profesional. Di sini contohnya lembaga tabung haji Malaysia mengelola dana haji 26.000 jemaah, itu sekitar setahunnya itu 9.000 per jemaah, 9.000 ringgit Malaysia.
Dan itu di tahun 2007 memiliki aset sebesar 11,3 miliar. Sekarang mungkin jauh lebih besar lagi asetnya. Nah, Indonesia jemaah hajinya sekarang menumpuk sekali gitu, maksudnya banyak banget jemaah haji Indonesia yang ini potensi dana haji ini bisa mencapai puluhan triliun. Kemudian apa sih? Katakanlah sekarang ya masih sekitar 34 atau 35 juta jamaah haji masuk ke daftar tunggu gitu. Jadi kayak misalkan dari 2015 aja nunggunya udah 7 tahun, kemudian ke 2022 misalkan. Itu rata-rata tunggu di wilayah kayak di Bogor itu Kabupaten Bogor 7 sampai 10 tahun. Terus kota juga 10 tahun, di atas 10 tahun tunggu hajinya. Nah, yang 10 tahun ini menjadikan potensi yang luar biasa dari dana haji. Dan ini bisa mencapai puluhan triliun itu dana yang cukup signifikan. Haji ulang misalkan nih, jika haji ulang tidak bisa dicegah harus ada disentif. Artinya misalnya untuk yang haji ulang dibayarnya penuh di awal, keberangkatannya mungkin 2 kali lipat, misalkan ya sekarang 10 tahun nunggunya, mungkin kalau untuk ulang di 15 tahun kemudian gitu, kayak begitu. 2 kali lipat atau 1,5 kali dari yang belum berhaji. Ini potensi atau biayanya jadi jauh lebih mahal untuk haji ulang. Misalkan kalau yang haji pertama 35 juta, untuk haji ulang itu misalkan 50 juta gitu. Jadi ada biaya tambahan. Nah, bagaimana menggunakan dana haji ini? Misalkan dana haji kan jangka pendek, jadi disimpan dalam bentuk tabungan giro deposito, sehingga ini akan meningkatkan size dari pertumbuhan perbankan syariah nasional. Nah, kalau dana panjang bisa digunakan untuk investasi jangka panjang, tetapi sebaiknya untuk dana haji tidak digunakan untuk kalaupun mau digunakan infrastruktur itu harus infrastruktur jangka pendek gitu, tidak untuk infrastruktur jangka panjang. Jadi yang tingkat pengembaliannya juga cepat gitu. Nah, makanya ini dalam penggunaan dana haji ini harus memang benar-benar investasinya harus benar-benar investasi yang matang gitu, sehingga tidak merugikan lah si haji ini. Tapi ini memang potensi untuk dimanfaatkan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca hamdalah. Kalau ada yang mau tanyakan seperti biasa, silahkan kita bahas di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.